Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya, Sabtono Joko Sulistya. Ini saya akan berbicara tentang dunia otomotif yang berkaitan dengan perempuan seksi. Nah, ini menurut saya untuk diskusi tentang mata kuliah kita yang saya sedang jalani, etika media dan gender, itu dunia otomotif tidak bisa terlepas dari yang namanya perempuan seksi. Perempuan seksi juga tidak bisa lepas dari yang namanya dunia otomotif. Ini kedua hal yang memang sangat berkaitan. Dalam setiap event otomotif, kita pasti menjumpai yang namanya perempuan seksi di setiap acara otomotif. Baik itu peluncuran produk baru, peluncuran motor baru, mobil baru, kemudian ajang-ajang otomotif, pameran otomotif, ataupun lomba audio misalnya, itu selalu dengan mudah kita akan menjumpai yang namanya perempuan-perempuan seksi di setiap kegiatan otomotif. Nah ini dalam dunia komunikasi, perempuan dan otomotif itu memang ada kaitannya. Padahal menurut saya ini dalam realitanya itu sebenarnya apa hubungan antara perempuan seksi dengan otomotif? Apakah perempuan seksi itu melambangkan sesuatu di dunia otomotif, melambangkan setir misalnya, melambangkan velg misalnya, atau melambangkan stang yang lain-lain? Tidak ada. Tidak. Tapi kenapa wanita, perempuan cantik, perempuan seksi itu selalu ada di dunia otomotif? Dalam ilmu komunikasi, inilah yang disebut dengan objektifikasi. Jadi, objektifikasi itu adalah terjadi ketika seseorang itu melalui sarana sosial itu direndahkan derajatnya, dijadikan komoditas, dibeli atau bahkan dijual. Nah, ini yang menurut saya pembahasan yang menarik, karena seperti saya tadi bilang di depan, antara otomotif dan perempuan seksi, perempuan cantik itu ada korelasinya. Padahal sebenarnya tidak ada korelasinya. Perempuan di sini itu hanya dijadikan objek semata oleh para pelaku otomotif. Kita tahu perempuan-perempuan seksi itu dalam dunia otomotif itu dijadikan objek untuk objek foto, objek video, objek gambar, ya, dengan pose-pose yang ya menurut saya menantang. Pakaian seksi, feminin, dia disuruh apapun oleh para penonton juga mau. Suruh seksi dancing mau, suruh berpose menantang mau, ya. Apapun yang diinginkan oleh penonton itu dia akan lakukan. Perlu diketahui, ya, pose-pose yang jamak digunakan oleh para perempuan seksi dalam dunia otomotif itu misalnya mengedipkan mata, mengerlingkan mata, senyum yang menggoda, kemudian penampilan yang merangsang, sedikit membuka bajunya, atau melipatkan kedua kakinya agar keseksiannya itu bisa terlihat. Nah, melihat analisis tersebut, itu perempuan itu hanya menjadi objek seksi dalam dunia otomotif. Jadi objek wanita, perempuan cantik itu dijadikan objek santapan oleh para kaum hawa. Ini memang tidak bisa dipungkiri, memang ini menjadi adanya hukum patriarki, ya, di mana seorang laki-laki itu, pria, itu merasa menguasai perempuan. Jadinya apa yang diinginkan oleh dia itu akan dilakukan oleh para perempuan-perempuan seksi tersebut. Objektifikasi terhadap perempuan ini sudah sangat jamak terjadi. Objektifikasi terhadap perempuan seksi dalam kegiatan otomotif itu sudah sangat jamak, sangat sering terjadi. Dalam acara tadi sudah saya bilang di depan, peluncuran produk,
dunia otomotif, misalkan untuk acara-acara trail, acara apapun, perempuan itu selalu ada dengan berpenampilan seksi dan menarik. Namun yang perlu kita sadari bahwa perempuan sebagai objek seksual itu juga memahami, menyadari apa yang dia lakukan. Dia berpenampilan seksi, berpenampilan menarik, berusaha merangsang kaum Adam, itu juga dia menyadari sepenuhnya. Itu memang tidak bisa dipungkiri, itu ada alasan ekonomi yang melatar belakangi hal tersebut. Bahwa kita tidak bisa memungkiri dunia otomotif itu yang selalu melibatkan perempuan seksi, itu pasti ada uang di belakangnya. Karena itulah perempuan seksi dalam hal ini sebagai objek pun dia sadar digunakan sebagai alat, digunakan sebagai objek itu menyadari. Namun dia dengan rela, dengan tulus melakukannya. Nah, ini yang perlu kita kaji lebih lanjut ya. Bahwa dalam dunia otomotif sebenarnya tidak ada keterkaitan antara perempuan seksi dengan dunia otomotif. Nggak ada kaitannya. Namun kalau kita bicara tentang objektifikasi, itu iya, itu terjadi dalam dunia otomotif. Sebenarnya saya mempunyai beberapa gagasan ya tentang objektifikasi ini, terutama untuk teman-teman yang biasa di dunia otomotif. Tidak harus kok menggunakan perempuan seksi dalam setiap acara otomotif. Tidak perlu pakai SPG seksi, tidak perlu pakai seksi dancer, tidak perlu seksi car wash, seksi car bike ataupun sejenisnya seperti itu. Ada beberapa mekanisme lain yang sebenarnya bisa kita lakukan. Ya, beberapa negara maju, misalnya kayak di Tokyo Motor Show atau apa, itu juga sudah tidak sepenuhnya menggunakan perempuan seksi sebagai objek untuk mempercantik, memperindah suatu produk. Di beberapa referensi yang pernah saya lihat, pernah saya baca juga, untuk beberapa negara maju itu bahkan malah sekarang sudah mulai mengimbangi peluncuran sebuah produk otomotif itu diimbangi dengan tampilnya juga robot, misalnya didampingi dengan robot, didampingi dengan alat-alat tertentu yang bisa mendukung brand atau merek sebuah produk otomotif tersebut. Nah, inilah yang berusaha saya kampanyekan, bahwa asalnya dunia otomotif itu memang tidak perlu bahwa otomotif itu harus ada perempuan seksi. Otomotif itu harus ada wanita cantik. Bisa jadi itu harus mulai kita tepis, mulai kita singkirkan. Bahwasanya perempuan cantik itu selama ini selalu identik dengan yang namanya otomotif. Nah, ke depan saya berharap para pelaku-pelaku otomotif, dunia otomotif, industri otomotif itu bisa mulai perlahan meninggalkan hal tersebut. Misalnya mengganti objek perempuan seksi, perempuan yang berpose-pose berani itu dengan hal-hal lain yang lebih bermanfaat. Misalnya dengan produk-produk pendukung, alat-alat pendukung, atau bahkan robot-robot lain yang mendukung kegiatan supaya ini tidak terjadi objektifikasi terhadap perempuan. Oke, setelah penjelasan tadi di depan, jadi ada 3 pokok persoalan yang mungkin akan menarik untuk kita bahas. Yang pertama adalah bagaimana bentuk objektifikasi produk otomotif, dalam hal ini maksud saya dunia otomotif terhadap perempuan seksi. Yang kedua, apa korelasi antara wanita seksi, perempuan seksi ini dengan dunia otomotif? Dan yang ketiga, ideologi apa yang melatar belakangi sehingga hal itu terjadi dalam dunia otomotif? Yang pertama, objektifikasi itu jelas terjadi karena perempuan di situ dijadikan objek. Dia diminta berpakaian seksi, berpenampilan menarik, dan berpose yang menurut saya merangsang untuk menarik minat dari calon customer atau para penonton atau siapapun yang datang ke situ agar dia tertarik dengan
produk yang akan dipasarkan. Yang kedua, apa korelasi antara dunia otomotif dengan perempuan seksi? Nah, ini yang menurut saya pribadi ini tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya. Karena wanita itu bukanlah sebuah simbol dari dunia otomotif. Justru kalau menurut saya pribadi, laki-laki lah yang menjadi simbol dari dunia otomotif. Muscle, muscle car dan sebagainya itu adalah simbol dari kejantanan seorang pria. Meskipun dalam hal ini selalu ada perempuan di situ. Namun perempuan berpenampilan seksi inilah yang harus kita bahas, bahwa tidak harus seperti itu. Lalu ide patriarki di mana pria itu merasa menguasai kontrol penuh atas seksnya. Nah, ini yang sudah harus kita mulai kita tekan dari sekarang, karena secara gender pria sama wanita itu kan sama, hak-haknya sama gitu kan. Karena itulah dalam kampanye saya tentang perempuan seksi dan dunia otomotif ini, saya berharap para pelaku otomotif ke depan itu sudah tidak lagi menggunakan perempuan seksi sebagai objek. Carilah objek-objek yang lain untuk mendukung dunia otomotif. Simbol-simbol itu memang perlu dimunculkan, namun tidak harus dengan perempuan seksi. Silahkan cari-cari ide-ide yang lain, ide alternatif yang lain, karena secara gender itu jelas tidak baik. Mungkin usulan dari saya bisa memakai robot, bisa memakai perlengkapan pendukung gitu ya. Misalnya Anda meluncurkan sebuah produk mobil berpenggerak roda 4 atau jeep gitu kan. Jadi mungkin bisa dalam hal ini didukung dengan peralatan-peralatan kayak eskavator atau alat berat lain di sekitarnya gitu, justru untuk menunjukkan kemaskulan power dari suatu produk tersebut. Jadi tidak perlu lagi dikelilingi lagi dengan perempuan-perempuan seksi, tapi mungkin bisa dikelilingi dengan alat-alat berat, dikelilingi dengan lumpur, karung atau apa, untuk menunjukkan ini loh segmen, ya namanya segmen mobil jeep ya seperti ini gitu kan. Mobil untuk berpetualang, mobil untuk bekerja di medan berat dan sebagainya. Nah, padahal kalau kita korelasikan antara perempuan cantik dengan alat berat, maksud saya dengan mobil itu kan tidak ada. Makanya itulah saya selalu mengkampanyekan dari sekarang, ayo kita pahami tentang gender, jangan menjadikan perempuan itu sebagai objek lagi. Gunakan hal lain untuk mendukung peluncuran dunia otomotif, untuk mendukung dunia otomotif sesuai dengan hal yang berkaitan dengan produk-produk tersebut. Saya kira itu dulu kampanye gender dari saya. Sampai bertemu di lain kesempatan dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.